Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan arti hadis tentang takwa, memahami hadis tentang takwa. Selain itu, dapat membaca hadis tentang takwa dan menerapkan hadis tentang takwa. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari bersama apa yang dimaksud dengan takwa, kapan dan di mana kita bertakwa kepada Allah, dan menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa. Nah, sebelum itu, mari kita membaca hadis tentang takwa. Anak-anak, mari kita bersama melafalkan hadis tentang takwa. Nah, adapun hadisnya tadi yaitu An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, riwayat Tirmizi. Nah, yang mana artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, itu tadi hadis tentang takwa. Selanjutnya, mari kita menghafalkan hadis tersebut. Nah, mari kita baca berulang-ulang. Ikuti perkataan ibu ya. Yang pertama, An Abi Dzar qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, mari kita ulang kembali hadis tersebut. Nanti di akhir pembelajaran kita akan maju satu persatu untuk menghafal ini. Kalau tidak di akhir pembelajaran, maka akan di pertemuan selanjutnya akan ibu tagih ya hafalannya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang hadisnya. Nah, apakah ada yang tahu apa itu takwa tadi? Nah, ayo. Siapa sudah mengetahui maksud dari takwa? Kita tadi sudah mempelajari tentang hadisnya, sudah melafalkan hadisnya. Siapa yang sudah mengetahui maksud dari takwa tersebut? Ayo. Nah, menurut bahasa, takwa artinya patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari At-Tirmizi, terdapat 3 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, apa saja 3 hal tersebut? Nah, yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa
tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas sholat, mengeluarkan zakat, puasa dan haji saja, namun belajar dengan rajin, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada orang tua dan guru, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menyayangi teman, juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Nah, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang takwa di atas. Nah, contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja kita berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, baik ketika dilihat orang maupun saat sendirian ketika tidak ada yang melihatnya, dan tatkala sedih maupun ketika bahagia. Nah, ketika kita sedih, kita harus tetap takwa. Ketika kita bahagia, kita harus tetap takwa. Nah, adapun orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Nah, meninggalkan larangan Allah tidak hanya sebatas syirik, berzina, berjudi, dan mencuri saja, namun menghina, mencela, menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, dan menghardik anak juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di mana saja kita berada, perbuatan yang dilarang Allah harus kita tinggalkan. Yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintah untuk mengiringinya dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Nah, apabila kita melakukan perbuatan buruk atau yang tidak sepantasnya, maka setelah itu mari kita lakukan perbuatan yang baik supaya menghapus perbuatan buruk kita tersebut tadi. Yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia, bergaul kepada orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua, maka kita harus menghormati. Sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang tahu apa hikmah dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, adapun hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah diantaranya adalah yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang takwa kepada Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Nah, orang yang takwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan kepada Allah, jalan keluar oleh Allah. Misal dia dalam kesusahan, dia akan mendapatkan jalan. Misal dia lagi tidak tahu mau apa, Allah akan memberikan jalan untuk mengetahui jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak terduga. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia dia berbahagia dan di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, orang yang takwa, dia akan masuk surga. Nah, dapat dipahami ya anak-anak penjelasan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki kuis. Perhatikan baik-baik pada layar handphone kalian ya. Kuis yang pertama. Ketika berangkat sekolah, Ripka menemukan sebuah dompet berisikan uang dan surat. Setelah sampai di sekolah, Ripka menyampaikan kepada guru agar diumumkan kepada masyarakat sekitar. Ripka menunjukkan perilaku bertakwa kepada Allah karena bertakwa harus dilaksanakan di yang pertama, sekolah. Yang kedua, kantor. Yang ketiga, di mana saja. Yang keempat, di pasar. Nah, di manakah itu?
Kuis yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, ramai ketika tidak ada guru. Yang kedua, belajar dengan serius dan tertib. Yang ketiga, melanggar tata tertib sekolah. Yang keempat, bermain-main dengan teman ketika pelajaran. Yang kelima, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, contoh ketakwaan yang dilakukan di sekolah ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, D. Jawaban A, B, dan C benar. Kuis ketiga. Arti kata as-sayyi'ata adalah A. Keburukan, B. Kebaikan, C. Kapanpun, D. Dimanapun. Kuis yang keempat. Nah, kuis yang keempat ini yaitu pertanyaan refleksi atau esai. Kuis yang keempat. Nah, kuis yang keempat ini dijawab cepat tanpa ada pilihan gandanya. Yang pertama, mengapa takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu? Yang kelima, sebutkan 3 hikmah bagi orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan berdoa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.